Kita akan melihat dua orang nabi, yaitu tadi Pak Tong juga sudah rangkumkan, Yunus dan Nahum. Kita akan membaca dari kitab Nahum. Saya mengajak kita membaca bersama-sama kitab Nahum. Saya mengajak kita dari pasal yang ketiga ayat yang ketujuh untuk membaca. Kitab Nahum pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Saya bacakan bagi kita. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, ingatkanlah kami akan belas kasihan Tuhan, tapi juga ingatkanlah kami akan keketatan penghakiman-Mu, supaya kami tidak mempermainkan anugerah Tuhan. Kami bersyukur jika Tuhan memberkati bangsa kami dengan kehadiran para teolog penting, para misionaris, dan juga dengan adanya gerakan Reform Injili. Kami tidak merasa layak, tapi Tuhan tetap memakai kami. Tuhan tetap membangkitkan berkat besar bagi bangsa ini. Kami mohon anugerah-Mu, supaya kami peka melihat bagaimana kami harus bertindak, harus berespons di dalam anugerah yang Tuhan berikan. Berikanlah kami juga ingatan ya Tuhan, akan penghakiman-Mu yang besar jika kami mempermainkan anugerah Tuhan. Supaya kami tidak binasa, melainkan kami bertobat dan ikut kehendak Tuhan di dalam kesungguhan hati. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini menyampaikan firman, dan tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam kitab Yunus ada seruan pertobatan yang singkat tetapi begitu mengena. Yunus adalah seorang nabi yang sangat berkuasa, mempunyai kemampuan mempertobatkan sebuah bangsa. Di dalam kisah perjanjian lama, kita tidak melihat ada nabi yang disuruh pergi ke bangsa lain. Nabi berkhotbah menegur bangsa lain ada. Tapi nabi disuruh pergi bagaikan seorang misionaris, itu belum terjadi. Yunus adalah nabi pertama yang harus pergi ke Niniwe. Lalu dia berkhotbah di sana karena Tuhan mengasihani kota yang besar ini. Ketika firman datang kepada Yunus, Yunus kaget. Kenapa mesti pergi ke Niniwe? Di dalam kitab Yunus dikatakan dia memutuskan pergi ke barat, berlayar jauh ke Tarsis. Disuruh pergi ke timur, dia pergi ke barat. Disuruh pergi menjauh dari tempat asalnya untuk menjangkau bangsa yang jauh. Dia pergi menjauh untuk menjauh dari panggilan Tuhan. Nah, di dalam kitab Yunus dikatakan Yunus pergi turun. Kata turun diulangi beberapa kali. Dari tempat dia berada, dia turun untuk cari kapal. Begitu masuk kapal, dia turun ke tempat paling bawah. Begitu ada di tempat paling bawah, Tuhan kirim ombak. Akhirnya dia dibangunkan, lalu dilempar, turun ke dalam laut. Setelah ada di dalam kedalaman laut, dia ditelan ikan. Dia turun lagi ke dalam jurang maut di dalam perut ikan. Turun. Satu kali seorang pengkhotbah bernama Billy Graham berkhotbah. Mengatakan ketika engkau berdosa, engkau sedang turun, waktu engkau pikir engkau lagi naik. Mungkin karirmu naik, mungkin kebahagiaanmu bertambah, mungkin kesenangan hidup seperti dilimpahkan. Tapi engkau terus berdosa. Waktu kita terus berdosa dan kita merasa hidup baik-baik, pada waktu itu kita seperti Yunus. Kita pikir nasib ada di tangan kita. Kita pikir pergi kemana itu tergantung kita. Kita pikir rencana di depan ada dalam penguasaan kita. Tapi kita tidak sadar. Kita sedang turun. Sampai ada di dalam lembah maut. Inilah yang tidak disadari baik oleh Yunus ataupun oleh kita semua. Ketika kita melawan Tuhan, kita berpikir kita menentukan kapan kembali ke Tuhan. Kapan bisa menguasai kembali diri, meninggalkan kekacauan dan hidup beres. Hidup beres tidak mampu kita tangani sendiri. Kita akan makin turun, makin hancur,
dan makin rusak. Nah maka Yunus lari dari panggilan Tuhan, kemudian dia cari kapal. Dia cari kemungkinan untuk berlayar jauh ke Tarsis. Saudara, pada waktu itu kalau mau pergi tidak mungkin semudah sekarang. Sekarang saudara cari tiket bisa dapat jadwal, bisa langsung pergi. Dulu tidak ada kapal khusus penumpang. Kapal untuk perang diisi tentara, ada. Kapal untuk muat barang dagangan, ada. Kapal penumpang, tidak ada. Lalu kalau mau pergi pakai kapal bagaimana? Tanya, di kapalmu masih ada lowongan atau tidak? Nanti nahkoda akan bilang ada, berani bayar berapa? Nah, ini tergantung saudara mau bayar berapa dan tergantung permintaan nahkoda. Kamu harus bayar sekian. Wah saya nggak ada uang segitu, kalau gitu berenang. Wah kalau begitu saya mau cari uang dulu. Kapan kapalmu akan berlayar? Dalam 2 hari. Cepat cari uang lagi, bayar, nanti kamu boleh masuk. Jadi waktu Yunus datang dari tempatnya turun ke pelabuhan, ada kapal. Seperti rencananya lari, seperti diberkati. Kok bisa pas ya? Aku mau lari, ada kapal. Aku mau kabur, seperti dimuluskan rencananya. Dia masuk ke dalam kapal dan dia berlayar. Semua kelihatan baik, tapi kemudian Tuhan kirimkan laut yang mengamuk. Nah Yunus adalah seorang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, karena dia adalah seorang yang sangat penting di dalam zamannya. Saudara bisa lihat ini di dalam kitab Raja-Raja. Dia adalah nabi yang mempunyai pengaruh besar kepada raja. Dia bukan orang sembarangan dan dia tahu Israel sangat perlu firman. Kota-kota Israel banyak yang kacau hidupnya. Maka dia heran, kenapa saya mesti pergi ke Niniwe? Di Israel begitu banyak hal yang perlu dikoreksi. Aku mencintai bangsaku, aku mencintai negaraku, dan aku tidak harus pergi jauh untuk melayani. Di sini banyak hal harus dikerjakan. Dan Niniwe adalah kota terbesar Asyur, dan Asyur adalah musuh Israel. Kenapa mesti pergi ke musuh? Nah, maka di tengah pelayaran itu dia lari dan dia merasa ada pembenaran untuk dia lari. Kenapa mesti ikut rencana Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendakku? Dia lari, Tuhan kirimkan ombak besar. Di dalam kitab Yunus dikatakan Yunus tertidur di bawah kapal itu. Dia cari tempat di bawah, lalu dia tidur. Saudara, di dalam Mazmur, orang tertidur karena percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan pelihara. Dikatakan, walaupun ada badai, saya tetap tenang. Aku akan berbaring dan aku akan tidur. Walau musuh mengelilingiku, aku akan tetap tenang. Aku akan berbaring dan aku akan tidur. Jadi ini seruan doa kepada Tuhan, memohon Tuhan berikan aku hati yang stabil. Di tengah kekacauan, saya percaya Tuhan. Di tengah ketidakpastian hidup, saya bisa berbaring dan menjadi tenang. Nah saudara, ini ironis ya. Yunus sedang berontak lawan Tuhan, tapi dia dapat ketenangan dari orang-orang saleh yang mencari ketenangan kepada Tuhan. Saya tetap tidur tenang walau ada ombak. Ini ironi besar. Maka kalau kita baca Yunus, kita melihat sebuah literatur yang luar biasa. Literatur yang sangat teratur secara struktur. Literatur yang menggunakan penggunaan pengulangan kata yang sangat indah dan kuat. Juga literatur yang berisi sindiran besar. Waktu orang Israel baca mereka merasa kayaknya Yunus kayak kami ya. Kami juga jauh dari Tuhan, lalu kami juga berurusan dengan Asyur. Akhirnya malah mereka dibuang oleh karena serangan Asyur, dihancurkan oleh Asyur. Nah maka mereka mulai melihat ada kesamaan antara saya dan tokoh namanya Yunus. Ini merupakan cara kita membaca yang baik. Waktu baca kita lihat ada cermin untuk diri kita. Adalah bodoh kalau kita baca sebuah karya, lalu kita terus merasa diri kita jauh berjarak dari karya itu. Termasuk ketika kita baca Alkitab. Baca Alkitab, tapi saya ditarik jauh dari kisah Alkitab. Aku pengamat membaca kitab suci. Aku menyelidiki, nah aku dapat kebenaran. Tapi jika Alkitab tidak menjadi cermin bagi hati kita, maka Alkitab tidak akan mengubah kita, bukan karena firman Tuhan tidak berkuasa, tapi kita memanfaatkan firman Tuhan dengan cara yang bodoh dan akhirnya tidak mendapatkan benefit darinya. Ketika John Calvin berbicara tentang wahyu Tuhan di dalam Institute of Christian Religion, John Calvin seringkali menggunakan contoh cermin. Tuhan menyatakan kemuliaan dalam ciptaan. Dan ciptaan seperti spektakel,
seperti mirror untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Demikian kitab suci. Kitab suci seperti cermin untuk menunjukkan siapa saya dan untuk menunjukkan bagaimana ada pengharapan di tengah dunia. Maka membaca karya penting seperti Alkitab tidak bisa dilakukan dengan tarik kita jauh. Lalu mengatakan pokoknya Alkitab adalah buku yang cerita tentang peristiwa lampau. Saya mau mendata, mau punya data sejarah, mau punya data informasi tentang bangsa-bangsa lalu. Gak ada kaitan dengan saya sekarang. Nah itu pembacaan yang membuang-buang anugerah Tuhan. Kita baca dan kita mulai merasa ada cermin yang menunjukkan kepada saya siapa saya. Saya mirip Yunus. Dalam hal apa mirip Yunus? Dalam hal terlalu tenang meskipun sudah berdosa. Sudah melanggar, sudah hidup di dalam hawa nafsu, sudah begitu kacau, tetapi tetap mengklaim janji Tuhan memberi ketenangan kepada kita. Yunus tidur tenang walaupun ombak menghantam kapal. Orang-orang lain berjuang, kami sudah mau mati, kapal sudah mau tenggelam. Coba panggil orang di bawah itu yang tidur, bangunkan dia, ajak dia ke sini, suruh dia berdoa kepada Tuhannya. Lalu kemudian orang bangunkan Yunus, suruh dia bergabung dengan yang lain. Lalu yang lain mengatakan, hei kamu siapa? Doa dong sama Allahmu. Kami semua sibuk berdoa kepada dewa-dewa yang kami sembah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allahmu? Siapa Allahmu? Yunus mengatakan, saya adalah orang Ibrani. Saya menyembah Yahweh. Allah yang menguasai langit, menguasai gunung, menguasai daratan, menguasai lautan. Oh Allahmu Allah yang mencakup seluruh alam. Kalau begitu Allahmu Allah yang besar. Nah di dalam kitab Yunus juga ada pengulangan kata besar. Yunus pergi mencari kapal yang besar. Kapal yang besar kena ombak yang besar, lebih besar dari kapal itu. Yunus dilemparkan ke laut dan dia ditelan oleh ikan yang besar. Setelah dia dimuntahkan, dia pergi ke Niniwe, kota yang besar. Tapi semua kebesaran-kebesaran ini diturunkan dari Allah yang adalah Allah terbesar. Maka Yunus memperkenalkan, kamu sudah tahu ada laut besar, ada ombak besar, ada kapal besar, ada banyak hal yang agung di dalam dunia. Tapi Tuhanku lebih tinggi dari semua. Dia Allah yang besar, dia lebih besar dari langit, lebih besar dari gunung, lebih besar dari lautan, lebih besar dari dalamnya lautan. Semua orang kagum. Doa dong sama Tuhanmu itu. Kenapa kamu ada di sini? Doa sama dia. Yunus menjawab, saya ada di sini. Sayalah penyebab ombak ini. Kenapa kamu menyebabkan ombak ini? Karena saya lari dari Tuhanku. Loh, kamu lari dari Tuhan? Iya. Siapa Tuhanmu tadi? Oh, dia adalah Allah atas gunung, atas langit, atas daratan, atas lautan. Jadi Tuhanmu menguasai seluruh alam. Iya. Lalu apa yang kamu lakukan? Lari. Lo mana bisa lari? Lari ke laut, di situ ada Tuhan. Kabur ke gunung, di situ ada Tuhan. Mau pergi kemana menghindar dari Tuhan? Ya nggak bisa sih. Lo kalau nggak bisa kenapa lari? Ini bingung jawabnya ya. Teori dan tingkah laku beda. Waktu saudara baca, saudara geleng-geleng mengatakan, Yunus, teologimu dan tindakanmu kok bentur? Mendadak saudara sadar ini cermin buat kita. Kita tahu apa yang salah. Kita tahu apa yang Tuhan peringatkan sebagai dosa. Kok kita tetap lakukan ya? Mulai ada perasaan malu. Saya hina Yunus. Karena teori dan hidup kok beda. Tapi yang dialami Yunus itu pancarkan sesuatu tentang saya. Aku juga sama. Aku tahu ini merusak. Tapi kok aku tetap lakukan. Aku tahu gaya hidup seperti ini bikin keluargaku hancur. Tapi aku tetap jalankan. Inilah gunanya Alkitab dinyatakan untuk menunjukkan kepada kita boroknya kita. Melalui menunjukkan boroknya tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Yunus mengatakan, lempar saya ke laut, kamu akan aman. Akulah penyebab kapal ini ditimpa bencana. Tapi orang-orang di kapal itu sungguh-sungguh mau menyelamatkan Yunus. Oh jangan kita usaha dulu, kita pegang kemudi kapal baik-baik. Kita coba atur layar, kita coba ringankan muatan. Kita bikin kapal ini tidak mudah, karam. Mereka berjuang terus, tapi nggak sanggup. Akhirnya orang yang pegang kemudi harus lepas. Orang yang pegang tali layar harus lepas. Orang yang sibuk buang barang-barang mengatakan semua barang sudah dibuang. Kita tetap tidak bisa menguasai kapal ini.
Maka mereka lihat Yunus. Yunus bilang, kan saya bilang apa? Lempar saya ke laut. Aduh, nggak tega loh, lempar. Tapi nggak tega. Orang kafir tidak tega melakukan kejahatan. Yunus nabi, tega melanggar perintah Tuhan. Ini ironi lagi. Ayo lempar saya ke laut. Janganlah. Kenapa jangan? Kami rasa kasihan. Memangnya kamu kasihan sama saya? Iya. Kenapa? Ya karena kamu orang, kami orang. Orang lihat orang, harusnya kasihan. Yang bilang gini orang kafir loh. Sedangkan Yunus pergi kemanapun bikin bencana. Datang ke kapal, bikin kapal hampir binasa. Kenapa? Karena aku lari. Kamu lari kok kami yang kena juga. Heran ya, orang merasa dirugikan, tetap sayang sama Yunus. Kami tidak mau kamu mati. Wah kalau kita ada di kapal itu mungkin kita langsung lempar dia sebelum dia ngomong. Kamu kenapa lari? Aku nggak mau ikuti Tuhan. Oh gara-gara kamu kapal ini dihantam ombak. Ayo lempar. Yunus belum sempat suruh lempar, udah kita lempar. Sampai dia lempar di laut, kita tanya, tadi mau ngomong apa? Oh never mind, aku cuma bilang lempar ke laut, thank you sudah lakukan. Saudara, orang di kapal berjuang, jangan sampai kamu binasa. Tapi mereka mulai pikir, kita semua akan binasa gara-gara dia. Dan dia yang sudah minta dilempar. Gimana? Lempar aja ya. Ya sudah lempar deh. Gimana Yunus? Masih tetap setuju dilempar? Setuju, lempar saya. Oke kita lempar ya. Sebelum lempar kita doa dulu sama Tuhannya Yunus. Mereka nggak berdoa lagi sama dewa-dewa mereka. Mereka merasa dewa kami terlalu kecil untuk disembah. Dewa kami tidak boleh disebut Allah. Allah palsu. Bukan Allah yang sejati. Kami harus berdoa kepada Tuhannya Yunus. Maka mereka bilang, Yunus, kami mau doa sama Tuhanmu. Minta ampun karena lempar kamu ke laut. Minta dia tidak timpakan keadilannya. Karena kita sudah melempar kamu. Jangan biarkan tangan kita jadi tangan orang bersalah yang ada darah orang benar. Maka mereka minta ampun Tuhan, Allahnya Yunus. Kami akan lempar Yunus karena Yunus yang minta. Kami lempar dia tanpa ada perasaan benci kepada dia. Kami mohon ampuni tindakan kami. Jangan pandang kami bersalah. Selesai doa mereka lempar Yunus. Dan setelah Yunus dilempar seluruh laut tenang. Kapal itu stabil lagi. Begitu lihat kapal menjadi stabil. Semua langsung membawa korban. Cari ada binatang apa masih tersisa. Kita sembelih. Kita berikan korban bakaran untuk Tuhan kita. Mereka cari di dalam muatan kapal, ambil ternak yang masih ada, sembelih, kemudian jadikan korban. Mereka ada di laut sudah tidak tahu terbawa kemana, dan mereka perlu persediaan makanan, tapi mereka sembelih ternak karena mereka mau menyembah Tuhannya Yunus. Oh Allahnya Yunus, sekarang kami datang kepadamu mempersembahkan korban karena engkau adalah Allah yang sejati. Wah saudara lihat ya, Yunus orang yang sangat jahat, hidupnya melawan dari panggilan Tuhan. Tapi kuasa pelayanan tetap ada. Ini Yunus, Tuhan tetap pakai dia. Yunus mengatakan, aku menyembah Allah yang kuasai gunung, darat dan laut. Semua orang di kapal percaya. Lempar saya ke laut, nanti ombak akan berhenti. Begitu dia sudah dilempar ombak berhenti, seluruh kapal bertobat. Yunus ini efisien sekali loh. Katakan berapa kalimat seluruh kapal bertobat. Saya sudah khotbah berapa banyak kalimat, enggak tentu saudara bertobat. Wah Yunus cuma bicara, aku menyembah Tuhan yang seperti ini. Semua orang di kapal kaget. Lempar aku ke laut, dia dilempar ke laut. Dan seluruh kapal menjadi penyembah Allahnya Israel. Bayangkan betapa hebat orang ini. Tuhan bisa memberikan kuasa begitu besar kepada orang dengan cara yang beda-beda. Saudara di dalam pengamatan dari orang-orang yang ada di dalam gereja Charles Spurgeon. Mereka mengatakan pendeta kami yaitu Charles Spurgeon. Dia gerakan tangan pun bikin kami sudah mau bertobat. Charles Spurgeon bukan orang yang hidupnya enak. Dia terus bergumul dengan depresi seumur hidup. Dia pernah mengalami kebaktian diisi oleh orang begitu padat. 7.000 sampai 10.000 orang memadati gerejanya. Lalu satu kali ada anak-anak muda yang sangat nakal. Yang begitu bodoh. Mau bikin candaan yang sangat berbahaya. Mereka teriak, api, api, kebakaran. Orang langsung panik. Semua lomba cari pintu keluar. Begitu orang banyak berlomba cari pintu keluar. Langsung ada saling himpit, saling desak. Ada yang terjatuh, terinjak-injak. Akhirnya banyak yang mati. Waktu Spurgeon lihat orang begitu besar kepanikannya. Dia teriak mengatakan, jangan panik, berhenti. Biar kamu dikeluarkan dengan arahan. Jangan saling serobot. Tapi kalimat dia sudah tidak ada yang dengar. Semua panik.
dan akhirnya banyak yang mati. Ini membuat Spurgeon sangat terpukul hatinya. Dan dia terus berjuang dengan depresi seumur hidupnya. Tapi meskipun berat, dia tidak pernah abaikan tanggung jawab. Meskipun bergumul, Tuhan berikan dia kuasa khotbah melampaui siapapun pada zaman dia. Maka Spurgeon punya khotbah begitu berpengaruh. Orang yang tidak sempat studi teologi, karena dari umur 19, orang-orang sudah mengatakan, sudah kamu langsung jadi pendeta. Ini tidak bisa diterapkan ke banyak orang ya. Kalau saudara mengatakan, nah kan, nggak studi teologi jadi pendeta kayak Charles Spurgeon, nggak studi teologi jadi pendeta bisa jadi kayak Spurgeon. Tapi sangat besar kemungkinan bukan jadi Spurgeon, jadi penyesat, jadi bidat, itu lebih mungkin. Tuhan kasih karunia khusus, jangan pikir ini adalah prinsip umum. John Calvin masuk di dalam studi preparasi, belajar bahasa sebelum masuk sekolah teologi. Belajar Ibrani, belajar Yunani. Setelah itu terjadi konflik, dia lari. Belum sempat studi teologi, sudah lari. Lari sampai ke Geneva, Farel di Geneva, seniornya seorang hamba Tuhan di Geneva, mengatakan, kamu tolong saya ya, jadi pengajar Alkitab di sini. Calvin bilang, saya belum studi Alkitab, saya belum ada gelar teologi, tolong kasih saya waktu beberapa tahun studi. Tapi Farel mengatakan, terkutuklah kamu dan studimu. Calvin kaget, mau studi kok dikutuk. Tapi dia merasa kalau pendeta bicara itu enggak sembarangan. Dia doa sama Tuhan dan akhirnya dia diyakinkan, saya harus mulai pelayanan. Enggak sempat studi, bukan tidak mau studi, tidak ada waktu, tidak ada kemungkinan. Akhirnya dia melayani dan menjadi salah satu teolog terbesar di dalam sejarah gereja. Nah maka saudara, Spurgeon dikatakan punya kuasa begitu besar, ada orang mengatakan dia gerakan tangan pun orang seperti sudah mau bertobat. Dia lambaikan jari, orang seperti mau nangis mengakui dosanya. Dengan khotbah yang berisi kalimat-kalimat begitu indah, begitu menusuk, begitu powerful. Orang dibimbing untuk kenal Tuhan. Nah Yunus juga seorang yang luar biasa. Dia khotbah dengan kalimat sangat sedikit, semua orang tergerak hatinya untuk datang ke Tuhan. Tapi sekarang orang di kapal berseru minta ampun, Yunus sekarang dilempar ke laut. Sudah dilempar ke laut, dia hampir tenggelam. Sudah mau tenggelam, sudah mau mati. Tuhan kirim ada ikan besar telan dia. Nah kalau sudah bilang gimana caranya Yunus tetap hidup ya. Kalau ikan besar telan berarti kan masuk ke mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke sistem pencernaan. Di sistem pencernaan bukannya ada asam yang begitu kuat yang akan menghancurkan semua yang masuk. Bagaimana Yunus dapat bertahan? Saudara kalau baca Alkitab memikirkan hal yang tidak perlu dipikir detail terlalu banyak. Akhirnya saudara tidak tangkap hal detail yang Tuhan mau berikan. Tuhan sedang tidak kasih diskursus ilmiah tentang bagaimana ikan bisa preservasi nyawa manusia. Tuhan tidak berikan satu cara untuk orang menyelam lalu bisa bertahan hidup dengan adanya ikan. Tuhan bahkan tidak kasih tahu ini ikan apa ya. Dan banyak orang baca Alkitab mulai menggumulkan ini kira-kira jenis apa ya. Hiu paus, paus biru, atau paus pembunuh, atau paus pengasih. Nggak tahu yang mana. Oh berdebat untuk hal yang nggak ada gunanya. Intinya ada ikan besar menelan dia, selesai. Dan ikan besar seringkali dinyatakan sebagai kekuatan yang sifatnya menghancurkan. Leviathan, monster di dalam laut, ikan besar di laut. Ini adalah gambaran dari kuasa kegelapan sebenarnya, atau kuasa kekacauan. Nah kenapa Tuhan pakai ikan besar tolong Yunus? Tuhan mau mengatakan, bahkan keadaan keotik pun aku yang kendalikan. Kalau aku kendalikan kekuatan keotik, siapa kamu menghindar dari pekerjaanku? Wah ini hantaman yang keras lagi. Bahkan kekuasaan yang kacau pun aku pakai. Ikan besar dipakai. Jadi saudara jangan baca ikan besar dari sudut pandang nelayan atau sudut pandang pembeli ikan di pasar. Wah ikan besar di pasar. Saya kalau bersihkan ikan itu nggak ketemu loh Pak tempat di mana ada oksigen. Orang bisa hidup di situ. Sudahlah jangan pusing hal yang nggak penting. Hal penting Alkitab mau bicarakan itu yang kita cari. Tuhan apa maksudmu? Mengatakan ada ikan besar menelan Yunus. Maksud Tuhan adalah bahkan kuasa kacau pun aku yang kendalikan. Aku kendalikan yang baik. Aku bisa kontrol hal yang kamu lihat buruk. Aku pemegang kuasa atas segala hal yang teratur. Aku juga yang kendalikan hal yang kamu anggap sebagai badai. Jadi saudara bisa lihat ada kekacauan bertubi-tubi. Badai, angin besar, laut, dan ikan besar. Semua ini adalah gambaran kuasa chaos. Kekacauan, badai, angin besar, kemudian laut, dan ikan besar. Semua empat ini Tuhan pakai untuk Niniwe. Yunus diselamatkan
ditelan oleh ikan, dan di dalam perut dia doa sama Tuhan. Tuhan, saya seperti ada di Sheol, saya ada di dunia orang mati. Ada sebagian kecil penafsir bahkan menafsirkan, sebenarnya ikan itu lambang kuasa kematian. Yunus mati, lalu dibangkitkan. Nah ini tafsiran ada, tapi tidak populer. Saudara mau terima, silakan. Mau tolak juga enggak masalah. Intinya adalah, Tuhan berikan Yunus tempat mirip orang mati. Lalu di dalam kondisi seperti mati dia berseru, Tuhan, Engkaulah penyelamatku. Tolong saya, lepaskan saya dari kondisi ini. Nah Tuhan melepaskan dia, Tuhan mengizinkan dia ada di darat lagi. Nah saudara, gambaran ini gambaran apa ya? Gambaran bahwa untuk Niniwe, Tuhan mengerjakan hal yang melampaui apa yang kita pikir. Tuhan selalu kerjakan hal yang kalau kita renungkan melampaui apa yang kita mau antisipasi. Kita mau antisipasi pekerjaan Tuhan, selalu kita akan terlalu kecil, terlalu lambat, dan terlalu rendah mengantisipasi dia. Dia melakukan karya yang selalu membuat kita merasa penuh dengan rasa takjub kepada Tuhan. How wondrous you are, oh my God. Berapa besar kemuliaan-Mu ya Tuhan, sebab yang Kau kerjakan melampaui apa yang aku antisipasi. Saudara, tidak pernah ketika Tuhan benar-benar bekerja, kita mengatakan, oh segini aja toh. Saya kira Tuhan mau kerja apa? Cuma ini toh, gak ada. Jika Tuhan benar bekerja, kita dengan kagum akan mengatakan, sampai segininyakah Tuhan? Sampai sebegininyakah Engkau menyusun seluruh rencanamu untuk Niniwe? Ini semua adalah tentang Yunus pergi ke Niniwe. Dan untuk Yunus pergi ke Niniwe, Tuhan kasih pertunjukan begitu besar. Yunus yang mau lari, Tuhan tarik kembali. Segala yang berkait dengan kekacauan, lari. Ombak besar, angin topan, laut, ikan besar. Semua Tuhan pakai untuk membentuk Yunus menjadi nabi yang pergi ke Niniwe. Maka setelah dia dimuntahkan ke darat, kitab itu seperti masuk ke dalam bagian kedua. Dimulai dengan pendahuluan yang sama. Datanglah firman kepada Yunus bin Amitai. Pergilah ke Niniwe karena aku mau memberikan peringatan kepada kota itu. Waduh, kalimat yang sama muncul, reaksinya sekarang beda. Yunus pergi ke Niniwe, dikatakan Niniwe adalah kota yang besar. Kota yang besar. 3 hari perjalanan untuk melintas. Dan Yunus jalan 1 hari sampai di tengah. Lalu Yunus berkhotbah, ini khotbah pendek sekali ya. Saudara kalau mendaftar KKR regional, lalu diminta, ayo coba kamu mau khotbah apa? Saudara tinggal tulis, bertobatlah 40 hari lagi, kota akan ditunggang-balikan. Itu kan singkat sekali, gak perlu baca komentari terlalu banyak, gak perlu pikir ilustrasi, pokoknya kalimat pendek dan orang bertobat. Wah kalau KKR regional seperti ini, bayangkan betapa efisiennya. Yunus begitu efisien ya, sampai di tengah kota dia teriak 40 hari lagi, Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Lalu berita itu sampai ke telinga raja. Saudara, kebangunan terjadi karena apa ya? Bukan karena banyak orang dengar khotbah. Banyak orang dengar khotbah tapi semua tidak signifikan, tidak bertobat, tidak melakukan yang Tuhan mau. Gak ada gunanya. Banyak orang dengar khotbah tapi yang dikhotbahkan hal ngawur juga gak ada gunanya. Saudara, satu hal yang kita mau tanya di Indonesia, wajah kekristenan itu ada di mana? Apakah ada di dalam gereja-gereja yang begitu banyak anggota? Saya pergi ke satu mall di satu kota, lalu dikatakan mall ini rame karena ada gereja di sini. Begitu gerejanya sudah pulang sepi, yang bikin mall rame adalah gereja. Bayangkan berapa hebat gereja ini. Tapi dalam hati saya mengatakan, gereja ini kumpul orang begitu banyak, tapi gereja ini tidak bisa menjadi wajah kekristenan. Yang diajarkan bukan kekristenan, yang dibagikan bukan penggalian kitab suci, yang ditinggikan bukan Kristus. Kalaupun ditinggikan hanya dalam bahasa-bahasa yang sangat-sangat ambigu, dan yang mempunyai tujuan yang jauh dari Injil. Kalau begitu bolehkah gereja ini menjadi perwakilan Tuhan? Gak bisa. Saudara, Yunus mengumpulkan berapa orang kita tidak tahu, tapi ada 1 orang dengar, langsung sampaikan berita ini kepada raja. Raja kota Niniwe dengar dari orang ini, ada nabi. Nabi ini spesial. Raja tanya, spesial kenapa? Nah banyak tafsiran ya, baik dari tradisi Yahudi maupun Kristen, yang mengatakan bahwa peristiwa Yunus ini bukan peristiwa tersembunyi. Yunus yang pernah diselamatkan dari laut, ini heboh kemana-mana. Termasuk mungkin di Niniwe sudah dengar, ada orang namanya Yunus, yang kami dengar itu pernah diselamatkan dari laut, ditelan ikan dan masih hidup. Wah, raja kaget. Ada ya nabi seperti itu? Ada, dia ada di Niniwe. Ada di Niniwe. Dia katakan apa? Saya mau tahu. Dia mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan.
celaka. Badai sekarang tiba kepada kita. Murka Tuhan sekarang sampai kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Raja itu langsung turun dari tahtanya, langsung tanggalkan pakaiannya, langsung pakai pakaian kabung. Pakaian kabung itu pakaian jelek, dari bahan yang sangat-sangat buruk, bahan untuk tempat barang-barang murah. Sekarang dipakai untuk baju kabung. Lalu raja itu turun dari istananya keluar, dia ada di jalan, dia langsung berlutut di jalan, ambil debu, taruh di kepalanya. Seluruh rakyat kaget. Raja, apa yang kau lakukan? Raja mengatakan, mencoba melunakkan hati Tuhan. Tuhan kalau marah, kita semua mati. Saya coba melunakkan hatinya dengan merendahkan diri. Semua orang tergerak. Raja, kami juga mau. Raja mengatakan, kalau begitu kita semua berpuasa, merendahkan diri, pakai kain kabung, taruh debu di kepalamu. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita orang hina. Kita hanya pendosa yang layak dimurkai oleh Tuhan. Lalu semua pakai kain kabung, semua taruh debu. Bahkan dikatakan binatang pun disuruh puasa. Waduh, sapi salah apa ya? Minta rumput gak dikasih. Mana rumput? Puasa. Loh, aku salah apa puasa? Ya aku yang salah tapi kamu ikut tanggung. Wah, binatang kasihan ya. Yang salah manusia, yang dikorbankan binatang. Binatang disuruh puasa, kambing puasa, domba puasa, sapi puasa. Mereka saling ngobrol satu sama lain. Marah sama orang. Orang ini gimana ya? Mereka yang berdosa, kita yang puasa. Enggak apa-apalah, kita kurus, mereka yang rugi kok. Tapi manusia mengatakan, sudahlah bagus kami puasa. Kalau kami enggak puasa, kamu harus dipotong hari ini loh. Bersyukur, udah ikut puasa. Semua puasa, seluruh Niniwe mau bertobat. Saudara, kita dengar firman, reaksinya apa ya? Ini Niniwe bangsa kafir. Di dalam tradisi raja-raja, ini adalah bangsa yang mempunyai berhala-berhala menjijikan, yang dituduh sebagai orang-orang yang tidak tahu bagaimana bertindak secara moral, yang suka bakar anak, yang suka mempunyai penyembahan, yang memalukan secara seksual. Ini bangsa sangat kafir. Kalau bangsa sangat kafir dengar firman bertobat, kenapa begitu banyak orang Kristen dengar khotbah tiap minggu, hidupnya masih sama? Saudara, Tuhan tidak tahukah dosa kita? Atau kita begitu pintar menyembunyikan dosa, sehingga Tuhan luput melihatnya? Ketika engkau ambil uang yang harusnya bukan milikmu, apakah engkau pikir Tuhan tidak tahu? Ketika engkau cari perempuan lain dan istrimu tidak tahu, engkau pikir Tuhan tidak tahu? Waktu engkau menindas bawahanmu, mengambil keuntungan dan membiarkan mereka tertindas, engkau pikir seruan mereka tidak sampai ke telinga Tuhan? Dosamu terbuka lebar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala bencana yang akan terjadi karena dosamu. Dan Tuhan tahu betapa besar kedalaman dari dosamu di dalam hati. Kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dosa kita. Lalu di dalam anugerahnya Tuhan akan kirim hamba-hamba Tuhan menyatakan berhenti berdosa. Bertobat dari dosa, kembalilah ke Tuhan. Niniwe dengar dan bertobat. Kita dengar, sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita dengar peringatan Tuhan dengan sepenuh hati? Niniwe dengar. Mereka langsung ubah tindakan. Raja sampai orang paling rendah, semua bertobat. Saudara, satu orang ditanya, seorang yang memimpin gereja besar di Amerika. Dia ditanya, hal apa yang kamu pikir paling penting di dalam gerejamu, sehingga menjadi begini besar? Dia mengatakan kalimat yang tepat sekali menurut pengertian yang kita bahas hari ini. Dia mengatakan, gerejaku besar atau tidak, itu tidak jadi ukuran untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan atau tidak. Tapi gerejaku, gereja yang bertobat atau tidak, itu yang paling penting. Apakah jemaat, hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, semua mau berbalik dari dosanya dan hidup suci di hadapan Tuhan? Niniwe mau, apakah kita mau juga? Niniwe bertobat, sudahkah kita bertobat? Atau kita mau dicap jadi orang yang jauh lebih parah dari Niniwe? Niniwe bertobat, mereka semua kembali ke Tuhan. Tapi Yunus justru merasa sakit hati. Dia mengatakan, Tuhan, saya sudah tahu sifatmu. Engkau Allah yang gampang kasihan. Begitu mereka nangis minta ampun, langsung Tuhan menyesal tidak jadi menghukum. Oh, kalau begitu Tuhan gampang berubah. Tuhan tidak berubah di dalam ketetapannya. Dia sudah tetapkan ini. Tapi Tuhan menyatakan ketetapannya dengan interaksi yang hangat dengan manusia. Tuhan sudah menetapkan? Sudah. Apakah Tuhan menetapkan Niniwe hancur pada zaman Yunus? Tidak. Kalau begitu kenapa mesti ada seruan bertobat lalu Tuhan tergerak hatinya? Karena rencana Tuhan dinyatakan selalu melibatkan kerinduan Tuhan
untuk berinteraksi dengan serius dengan manusia. Engkau sekarang bertobat, bertobat. Aku tidak jadi menghukum. Semua senang ya, Tuhan senang Niniwe bertobat. Niniwe senang Tuhan mengampuni mereka. Yang tidak senang justru Yunus. Wah, ini orang secara psikologis aneh sekali. Saudara kalau suka psikologi boleh cari tahu psikologinya Yunus. Dia bisa lari dari Tuhan tetap tenang. Dia minta dirinya dilemparkan ke laut dengan stabil. Lemparkan aku ke laut. Waktu dilempar dia nggak goyah loh. Begitu mau dilempar, tunggu. Jangan dulu. Kita lihat kalau lautnya agak tenang baru lempar. Enggak, dia rela menghadapi maut. Tapi begitu sudah ditelan oleh ikan, mendadak dia minta diselamatkan. Loh, kamu mau mati atau enggak? Enggak. Tadi minta dilempar, berubah. Sesudah itu masuk ke Niniwe berkhotbah, sukses. Lalu mengatakan, Tuhan, saya benci mereka bertobat. Loh, kok kamu benci? Maka Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Begitu pohon jarak tumbuh, Yunus senang. Paling tidak ada tanaman menghibur saya. Nah, saudara yang hobinya gardening, mirip Yunus ya. Oh, kalau ada pohon bisa senang hatinya. Saya punya paman kalau lihat pohon hatinya tenang. Kalau lihat orang hatinya gelisah. Lihat orang marah. Kenapa sih lihat orang marah? Orang tuh menyebalkan. Banyak salah sama saya. Saya ingatkan om juga banyak salah sama orang. Ya samalah kita, sama-sama suka salah sama orang. Makanya enakan pohon. Pohon gak bisa melakukan kesalahan. Lihat pohon hati tenang. Oh, pohon gak bisa melakukan kesalahan, gak bisa. Pohon gak mungkin menyakiti saya. Coba duduk di pohon duren pas lagi mateng. Apa gak menyakitkan kalau jatuh? Saudara, Yunus dihibur oleh pohon jarak. Dia duduk dengan tenang. Wah, pohon itu menutupi dia. Dia merasa di sini dapat hiburan. Semua sudah mengecewakanku. Niniwe mengecewakanku karena dia bertobat. Oh, ini aneh sekali ya. Tuhan mengecewakanku karena mengampuni. Loh, kok begitu? Kamu diampuni, kamu senang. Orang lain diampuni, kamu marah. Tuhan mengecewakan, Niniwe mengecewakan. Sekarang pohon jarak menyenangkan. Dia duduk di situ dengan tenang. Tapi Tuhan mau ganggu lagi Yunus. Tuhan kirim ulat, matikan pohon jarak. Satu ulat loh. Ini ulat yang tekun ya. Ulat yang mempunyai prinsip kerja Calvinis kalau menurut Max Weber. Pokoknya rajinnya bukan main. Ulat ini semangat, makan. Nah, saudara jangan ikut-ikut ulat ini ya, prinsipnya makan. Awas kolesterolmu naik. Nah, saudara, ulat ini matikan pohon itu. Begitu pohonnya mati, Yunus marah sama Tuhan. Saya minta mati Tuhan. Yang lalu kamu hampir mati, minta selamat loh. Sekarang sudah selamat, minta mati. Iya, kenapa? Pokoknya mau minta mati. Benar mau minta mati? Benar. Kenapa minta mati? Karena Tuhan baik. Tuhan baik kok kamu minta mati? Saya kecewa, kenapa Tuhan tolong Niniwe? Tuhan tidak tahu apa, di Israel banyak kota-kota kacau, kenapa tidak pertobatkan mereka? Di Israel banyak kebutuhan, kenapa Tuhan suruh saya ke Niniwe? Saudara, gerakan Reform Injili banyak kebutuhan, banyak. Bangunan-bangunan belum jadi, ada banyak. Kalau kita mau konsentrasi kerjakan pekerjaan di dalam, juga banyak pekerjaan. Tapi kenapa tetap harus ada kapin? Kenapa tetap harus ada pendeta Stephen Tong keliling, mengkhotbahkan Injil kemana-mana. Masuk ke daerah, harus naik pesawat, dilanjutkan dengan boat, dilanjutkan dengan perahu, kapal, dilanjutkan dengan perjalanan darat 3-4 jam. Untuk apa ya? Apa kita sudah beres semua di GRI? Apa gereja kita sudah oke, sudah stabil sehingga harus jangkau keluar? Harus jangkau keluar karena Tuhan yang suruh. Tuhan suruh Yunus, Tuhan tidak bilang Yunus nanti ke Niniwe ya kalau seluruh kota Israel sudah oke. Tangani dulu kota-kota di Israel, kalau sudah oke sekarang pergi ke Niniwe. Waktu Tuhan tidak bisa dikurung di dalam pembagian waktu harmonis menurut kita. Kita punya setting waktu begini. Tuhan bilang buang itu, saya nggak pakai. Loh kenapa dibuang Tuhan? Ini timeline-ku, pelayananku harusnya begini, beresin dulu di sini baru keluar. Ketika saya ada di Malang saya mengatakan ayo kita coba mulai lagi lakukan KKR regional, kesini. Ada orang bilang Pak bereskan di dalam dulu baru keluar. Saya mengatakan Tuhan suruh bereskan dua-duanya, nggak satu-satu. Maka Niniwe harus diinjili, Yunus harus pergi. Apakah kota Israel semua sudah baik? Belum. Kalau gitu kenapa nggak konsentrasi dulu? Konsentrasi bukan lewat timeline-nya kita. Konsentrasi berdasarkan waktu dan pimpinan Tuhan. Nah Niniwe bertobat, Yunus marah. Sekarang Yunus marah karena pohon jarak pun mati. Tuhan tanya, pohon jarak siapa yang tanam? Tuhan. Yang tumbuhkan siapa? Tuhan. Yang matikan siapa? Juga Tuhan. Kok kamu marah? Aku berhak marah sampai mati. Kalau kamu sayang pohon jarak, bagaimana aku tidak sayang Niniwe? Dengan 120.000 orang yang tidak bisa bedakan tangan kanan dan kiri. Pak Stephen Tong menafsirkan ini adalah orang-orang yang masih kecil. Anak-anak
Tangan kanan, tangan kiri belum bisa bedakan. Belum punya moral yang dididik secara dewasa. Ini bicara soal anak-anak. Wah, di sini saya dapat insight begitu penting waktu baca tafsiran Pak Stephen Tong. Kenapa Tuhan sayang Niniwe? Karena Tuhan mau beri masa depan untuk Niniwe. Bagaimana cara beri masa depan? Dengan pertobatkan orang dewasa. Supaya orang dewasa baik-baik didik anak. Saudara, anak adalah harta penting untuk masa depan. Itu sebabnya kenapa NRITC dan BCN sangat penting. Orang tua yang tidak peduli dua acara ini. Orang tua itu orang tua yang jahat. Kenapa jahat, Pak? Saya kan sudah beli tiket mau jalan-jalan ke luar negeri. Mau ajak anakku lihat luar negeri. Bagus kan? Anak lihat luar negeri dengan anak lihat Tuhan beda. Anak bersentuhan dengan firman. Itu jauh lebih penting dari anak lihat hal-hal termewah di dalam dunia internasional. Saudara, jadi orang tua mau apa untuk anakmu? Saudara, jangan jadi orang bodoh yang memberikan hal yang sangat remeh untuk anak. Saya kenal satu orang yang adalah ahli gizi. Dia bukan cuma tahu teori, dia terapkan itu di dalam keluarganya. Saya tanya anaknya, berapa kali makan es krim? Es krim? Ih, gak pernah. Anak kecil tanpa es krim. Makan coklat? Coklat enggak. Kamu makan apa? Dada ayam. Hah? Apalagi? Telur setengah matang, sayur, nasi secukupnya. Wah, kamu kok ketat sekali? Ketat karena mama sayang saya. Mama sayang saya, mama kasih saya gizi yang paling baik. Saudara sayang anakmu, saudara kasih anakmu yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang terbaik bukan mereka jalan-jalan. Saudara enggak masukkan anak ikut BCN, ikut NRTC. Engkau berdosa kepada anakmu. Anakmu enggak tahu, mereka senang-senang aja. Nah, nanti ada BCN loh. Ma, aku harus ikut enggak? Ya, aku ini sayang kamu. Jadi aku berikan kebebasan, freedom. Free will, mau ikut nggak? Rasanya kok nggak mau dulu, tahun depan kan masih ada. Tahu dari mana tahun depan masih ada? Pokoknya biasanya ada. Jadi yang tahun ini bisa diulangi tahun depan, khotbahnya akan persis sama, kata-katanya sama, beda. Yang tahun lalu tidak bisa diulangi tahun ini. Yang tahun ini tidak mungkin diulangi tahun depan. Hilang satu tahun, hilang selamanya. Nggak bisa diganti. Sudah bilang minggu depan juga nanti ada kebaktian lagi di tempat ini. Lain, yang dikhotbahkan minggu lalu tidak diulangi hari ini. Yang dikhotbahkan hari ini tidak diulangi minggu depan. Kalau begitu makin kita abaikan firman, makin kita bodoh mengambil yang kacau dan mengeluarkan yang penting di dalam hidup. Jangan jahat kepada anakmu. Saya bicara dengan seorang penatua di Bandung, dia berjuang mati-matian untuk izin gereja. Waktu itu baru mau bangun, baru urus izin. Wah, kita terus diberikan kesulitan. Keliling, kumpulkan persetujuan 60 orang. Sudah dapat persetujuan, dianggap kurang sah. Lakukan lagi, dianggap kurang ini, kurang itu. Capeknya bukan main. Akhirnya orang ini mengatakan, Pak tolong doakan, saya lelah bukan main. Pekerjaan sangat menuntut, urus izin juga sangat menuntut. Saya lelah sekali, saya doakan. Lalu saya mengatakan, kita jangan lelah, mari kerjakan terus. Orang ini mengatakan, saya tidak akan mundur. Lelah iya, tapi tidak akan mundur. Dia katakan jawaban yang sangat mengharukan. Dia mengatakan, saya ingin gereja ini harus berdiri. Kenapa? Supaya anakku dan anaknya anakku ada tempat beribadah yang baik. Saya sudah makin tua, Pak. Gereja mau ada mau tidak terlalu penting untuk saya. Saya mungkin bisa hidup berapa lama setelah itu meninggal. Sudah. Saya mau ada gereja ini untuk keturunan berikut. Biar mereka dapat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita biasakan pikir ini ya. Pikir yang terbaik untuk anak. Yang terbaik untuk mereka bukan dapat kemewahan. Yang terbaik dari mereka bukan pesiar jalan-jalan lihat tempat bagus. Yang terbaik adalah mereka dari kecil bersentuhan dengan firman. Dari kecil mereka kenal siapa juru selamat. Dari kecil mereka tahu bagaimana hidup di dalam prinsip firman Tuhan. Ini harta tidak bisa digantikan oleh apapun. Saudara, gereja lain mau ada seminar, acara, retreat, selimpah yang kita kerjakan sulit. Ini bukan dari saya, dari orang, dari sebuah gereja di daerah Pluit. Mereka undang saya untuk beri seminar. Setelah itu mereka mengatakan, Pak, kami kalau mau kerjakan seperti yang gereja Bapak kerjakan, sulitnya bukan main. Bahagia ya, ada di dalam gerakan gereja yang Bapak ada di dalamnya. Saya mengatakan ya anugerah Tuhan diberikan, tapi tidak semua meresponi dengan bijak. Banyak orang bodoh dapat firman yang overflow, dapat firman yang limpah, tapi karena bodoh dia tidak terima apa-apa. Kadang-kadang seperti ada keadaan tidak adil. Ada orang yang mau cari tidak bisa dapat. Ada orang yang bisa bersentuhan tapi mengabaikan. Kasihan sekali, ironis bukan main. Nah saudara, orang-orang Niniwe dicintai Tuhan karena Tuhan mau berikan masa depan untuk mereka.
Tuhan mencintai gereja. Kalau Tuhan mencintai, Tuhan akan berikan masa depan untuk gereja. Tuhan akan bangkitkan orang-orang untuk memperhatikan generasi yang berikut. Maka Niniwe diberi anugerah oleh Tuhan. Mereka punya anak-anak yang Tuhan lihat dengan penuh afeksi. Tuhan sayang mereka. Tuhan lihat masa depanmu akan saya pelihara. Saya mau berikan kamu kesempatan. Ada generasi demi generasi yang dibangkitkan untuk Tuhan dipermuliakan. Maka mereka bertobat, tapi Yunus tidak tahu untuk apa. Tuhan kasih tahu, karena ada keturunan mereka yang aku sayangi. Mereka harus mendapat berkat, supaya anak-anak mereka dapat berkat. Setelah itu kitab ini ditutup, dan ditutup dengan kalimat terakhir dari Tuhan. Yunus tidak masukkan pembelaan diri. Yunus membiarkan dirinya dianggap negatif. Yunus tidak peduli, ini bagusnya Yunus ya. Ini juga saya dapatkan dari Pak Stephen Tong. Yunus itu orang yang menulis apa yang buruk tentang dirinya. Sehingga kita tahu dia buruk dari dia. Kalau dia nggak tulis, nggak ada yang tahu. Wah, kalau saya jadi Yunus, mungkin saya akan sensor sedikit. Ada seorang nabi, tidak perlu disebut namanya. Dia lari dari Tuhan. Pokoknya nggak usah tahu siapa namanya. Orang pikir, aduh ini siapa namanya ya? Boleh inisial nggak? Inisial langsung ketahuan JP. JP kalau nggak Jimmy Pardede, Johannes Putra Tama Kamuri. Yang mana di antara dua ini? Tinggal selidiki. Yunus ketahuan jahatnya, ketahuan melawannya, dan yang tulis Yunus sendiri. Lalu akhirnya dia tidak berikan penutup yang bagus. Wah, kalau saya mungkin kasih sedikit penutup. Tuhan mengatakan, aku bagaimana mungkin tidak sayang kepada Niniwe, kotanya yang besar dan anak-anaknya yang belum bisa bedakan tangan kanan dan kiri. Nah, kalau saya tambah bawahnya, dan Yunus pun setuju. Akhirnya Yunus bertobat dan dia menjadi hamba Tuhan yang baik sekali. Memang pernah kacau tapi jadi baik, happy ending dong. Tapi Yunus tidak. Yunus bilang, biar kesan orang kalimat terakhir dari Tuhan. Kesan orang di kalimat terakhir dari bukuku adalah untuk Tuhan, bukan untuk saya. Nah, ini Yunus, orang yang agung karena membagikan kelemahan dirinya. Nah, saudara sekalian, Niniwe akhirnya bertobat, tetapi berapa lama? Di dalam kitab yang kita baca, 150 tahun setelah Yunus, dikatakan tidak ada harapan bagi Niniwe. Hancur. Bahkan orang akan mengatakan, bagaimana Niniwe bisa ditolong? Siapa yang bisa menyelamatkan dia? Tidak ada. Orang cuma akan lihat bekasnya Niniwe. Niniwe akhirnya dihantam ketika Babel bangkit. Kota pertama yang di-annihilate oleh Babel itu Niniwe. Babel bangkit, Asyur disapu oleh mereka. Dan Babel menjadi the new superpower, menjadi negara penuh kuasa menggantikan Asyur. Niniwe hancur karena mereka jahat. Di dalam Nahum dikatakan Niniwe sudah sangat jahat. Begitu penuh dengan kebejatan, kebobrokan, maka Tuhan hancurkan mereka. Saudara, ada orang seperti Yunus, meskipun melawan tapi Tuhan pakai dengan penuh kuasa. Ada gambaran yang menakjubkan, Tuhan memakai badai, angin, laut, dan juga ikan besar demi keselamatan Niniwe. Dan Tuhan beritahu, aku mencintai generasi berikut dari Niniwe. Tapi generasi berikut mendapat berkat, generasi selanjutnya dapat berkat lagi. Setelah itu mulai lupa. Orang tidak memperhatikan generasi berikut. Orang seperti itu akan menyelesaikan anugerah Tuhan di dalam generasinya dan habis. Saudara, kalau baca di dalam kisah raja-raja, Raja Hizkia mengatakan, saya tenang karena selama zaman saya semua sudah beres. Nanti kalau ada masalah di zaman anakku atau keturunannya, bukan urusanku lagi. Ini bukan kalimat yang baik. Nah, maka saudara, Niniwe akhirnya hancur setelah 150 tahun. Kenapa saya bawa khotbah ini untuk hari ini? Karena saya terus berpikir, bagaimana bangsa Indonesia menikmati anugerah Tuhan. Tuhan memberi anugerah besar untuk bangsa ini. Saudara, saya pernah melihat ya dari seorang tulisan dari seorang misiolog. Dia mengatakan list dari misionaris terbesar di dalam sejarah gereja. Ini sejarah gereja ya. Saudara harus bedakan sejarah gereja tidak sama dengan sejarah biblical canon. Jadi kalau tadi saya mengatakan Calvin adalah teolog terbesar dalam sejarah gereja. Jangan samakan Calvin dengan Paulus. Paulus tidak sedang dibandingkan dengan Calvin. Sejarah gereja di luar Alkitab yang dimaksud. Kalau kita mengatakan semua termasuk Paulus, tentu sulit untuk Calvin mengatakan, iya saya lebih baik dari Paulus. Enggak mungkin. Paulus dipakai Tuhan lebih daripada Calvin. Nah, sekarang bagaimana dengan misionaris? Paulus juga seorang misionaris. Tapi sejarah gereja sesudah Alkitab, kalau diberikan penilaian, dari bapak-bapak gereja, dari abad pertengahan, dari zaman reformasi, zaman modern, sampai early abad 20. Misionaris terbesar ada berapa banyak?
Nah, dia bikin list, dan dari list itu ada 5 dari 10 yang paling baik. 5 diantaranya adalah misionaris ke Indonesia. Loh, siapa aja? Ada seorang namanya Ludwig Nommensen. Nommensen ini datang di daerah Batak. Sebelumnya orang Batak sudah dapat 6 misionaris dikirim ke sana. Misionaris pertama bernama Heine, yang bekerja sama dengan 1 orang dari Jerman, namanya Klemmer. 2 orang Jerman bekerja sama dengan 2 orang Belanda, bernama Betz dan Van Asselt. Nah, ini 4 orang adalah 4 misionaris besar yang akhirnya mendirikan HKBP. Untuk menghormati mereka, HKBP pakai nama depan mereka untuk cari nama yang paralel untuk gereja mereka. Maka H, orang Batak sebut Huria, itu untuk menghormati Hein. Lalu setelah itu K, Kristen, untuk menghormati Klemmer. Lalu B, Betz, untuk Batak, untuk menghormati Betz. Kemudian P, yaitu Protestan, untuk menghormati Van Asselt. Kalau sudah bilang Van Asselt kan V, bukan P. Orang Batak dulu bilangnya P, nggak bisa V. Sekarang pun cukup banyak yang bilang V ya, P. Ya, memang mulutnya begitu, mau gimana. Nah, saudara, jadi HKBP menghargai 4 misionaris ini. Lalu Tuhan kirim Lehman dan Munson menjadi misionaris. Sebelum sempat beritakan 1 kalimat pun, sudah dibunuh. Sudah ada 6 misionaris, masih belum dibangunkan. Tuhan masih berbelas kasihan, kirim Nommensen. Nommensen di dalam 50 tahun pelayanan membaptis 180 ribu orang. 180 ribu orang jadi Kristen di dalam pelayanannya. Apakah hanya dia? Bukan. Ada orang seperti Albertus Kroit yang Tuhan kirim di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah, Albertus Kroit melayani selama 17 tahun, gak ada orang bertobat. Setelah itu mulai ada pertobatan, dalam 1 tahun 180 orang bertobat. Dan di dalam seluruh pelayanan dia, akhirnya 45 ribu orang menjadi Kristen. Sesudah itu ada orang-orang yang Tuhan pakai seperti Schwartz dan Riedel di Minahasa. Schwartz melayani di Minahasa. Waktu dia datang, orang Kristen di Minahasa cuma 5%. Setelah 38 tahun melayani, orang Kristen di Minahasa jadi 80%. Dari 5% jadi 80%. Kemudian Riedel melayani di Tondano, dia mau baptiskan orang-orang dengan gampang mengatakan, iya mau, saya mau dibaptis. Dia bingung, kenapa orang Tondano gampang sekali dibaptis? Ternyata karena orang Tondano ingin seperti orang Belanda. Waktu itu kita pemerintahannya di bawah Belanda ya, belum ada negara Republik Indonesia. Wah, waktu itu dia heran, loh kamu kenapa mau dibaptis? Supaya kayak orang Belanda, mau makan kue Belanda, makan klapertart, pakai baju Belanda, pakai rumah Belanda, mau agama Belanda juga. Loh, kamu tahu Injil Kristus? Belum. Kenapa sudah mau dibaptis? Supaya kayak orang Belanda. Wah, Riedel nggak setuju. Kalau begitu kalian mesti dididik, katekisasi dulu 6 bulan, baru boleh dibaptis. Maka dia tetapkan katekisasi, dan karena orang disuruh belajar terus, akhirnya di Tondano, orang yang belajar jadi sangat banyak. Di abad yang ke-19, Tondano adalah salah satu daerah paling intelektual di seluruh kepulauan Nusantara. Kenapa bisa di Tondano jadi daerah begitu intelektual? Karena dipaksa belajar. Kalau gereja tidak mau mengajar jemaat, nggak mungkin ada orang intelektual dimunculkan untuk membela kekristenan. Nah saudara, orang-orang seperti ini Tuhan bangkitkan. Di abad 19, di early abad 20. Setelah itu, 1 generasi lewat, ada gerakan Reform Injili. Saya bukan sedang ingin menyanjung-nyanjung gerakan ini ya, saya sedang menyatakan fakta. Tuhan memberkati dengan gerakan yang dipimpin oleh Pak Stephen Tong. Lalu berkatnya begitu besar, mencapai begitu banyak tempat. Setelah itu apa yang terjadi? Saya khawatir. Kalau kita tidak perhatikan baik-baik yang terjadi pada Niniwe, maka mungkin hal buruk akan terjadi juga di Indonesia. Berapa lama orang akan menikmati firman dan berespons dengan bertobat? Mungkin tidak lama lagi akan ada kekacauan, akan ada keadaan rusak, akan ada keadaan surut, sehingga kekristenan di Indonesia makin dilupakan, makin disingkirkan, dan makin tidak ada tempat lagi. Ini menyedihkan sekali. Maka saudara, mari pikirkan baik-baik. Jangan abaikan pentingnya menerima iman dan mewariskannya kepada generasi berikut. Terimalah iman dari para pendahulumu dan wariskan kepada generasi yang berikut. Nah saudara sekalian, saya sangat bersyukur diberi kesempatan keliling untuk kebaktian pembaruan iman nasional. Saya terus bergumul kira-kira mau khotbah apa hari ini ya. Karena sebentar lagi akan ada BCN dan NRITC. Saya pikir sangat penting untuk saya mengingatkan kembali kita semua mengenai pentingnya mewariskan iman kepada generasi yang berikut.
Saya bersyukur karena lihat bagaimana pendeta Stephen Tong dipakai Tuhan berkhotbah di usia 86 tahun ini. Dengan susah payah berdiri di mimbar, lalu kita duduk di belakang Pak Stephen Tong, selalu khawatir. Apakah Pak Tong masih kuat atau jangan-jangan akan jatuh? Kalau saudara tidak pernah tuntun Pak Stephen Tong turun dari mimbar, saudara mungkin tidak tahu kakinya yang sering gemetar. Lalu kita bingung, kaki selemah ini kok bisa bertahan berdiri 1 jam lebih berkhotbah dengan kekuatan begitu besar. Tuhan yang topang. Dan Tuhan yang topang. Pak Tong dalam usia 86 tahun masih bisa menyatakan dengan jelas firman Tuhan yang limpah. Saya pernah bicara dengan satu orang yang menangani sebuah panti untuk orang-orang lanjut usia, panti jompo. Waktu itu pacar saya PI ke sana, sekarang sudah jadi istri. Nah dulu masih pacar, dulu belum menikah. Waktu itu dia menginjili di sana, dia memberitakan firman. Lalu ada satu orang nenek, dia terus beritakan firman. Nenek ini belum Kristen. Dia beritakan firman, nanti Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus mengasihi nenek, Tuhan Yesus cinta kamu, engkau harus percaya kepada dia. Lalu pacar saya ini telepon saya, hubungi saya. Kamu harus ikut kunjungan ke panti jompo ini. Ada satu nenek yang saya PI terus. Dia terus dengar firman, dengar Injil. Coba datang dan lanjutkan penginjilannya. Saya bilang oke. Akhirnya saya datang, saya jabat tangan nenek itu. Saya bilang, nenek tahu siapa saya? Saya ini pendeta. Lalu nenek itu bilang, oh Tuhan Yesus ya? Waduh, oh bukan nek, bukan. Jadi dia kira, karena pacar saya bilang, nanti Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus harus dipercaya. Dia kira saya Tuhan Yesus. Saya bilang, bukan, saya bukan Tuhan Yesus. Oh bukan Tuhan Yesus, bukan. Nama saya Jimmy nek. Oh Tuhan Jimmy. Oh bukan, jangan sebut Tuhan. Wah saya satu-satunya hamba Tuhan Reform yang pernah dipertuhan, ini bahaya sekali. Saya mau memberitakan tentang Tuhan, saya bukan Tuhan. Oh gitu ya, panggil aja saya Jimmy. Oh enggak boleh, harus Tuhan. Bukan, Tuhan yang harus ibu percaya, bukan kami. Kami cuma pemberita. Kita terus injili, akhirnya dia berdoa, dan setelah itu kita bicara dengan orang-orang yang menangani panti ini. Dia mengatakan banyak dari orang-orang di sini pengalamannya luar biasa. Tapi kita sudah enggak bisa dengar. Mereka sudah kabur pikirannya, sudah tidak bisa menyampaikan. Lalu ada kalimat yang menakjubkan bagi saya ingat sampai sekarang. Ini kejadian di tahun 2007. Dia mengatakan, alangkah bahagianya kalau orang-orang ini dengan pengalaman begitu besar masih bisa cerita pengalaman mereka. Kita dapat berkat begitu besar. Ini ironi menjadi manusia. Makin banyak kita hidup usianya, makin banyak pengalaman kaya kita dapatkan. Pengalaman yang limpah yang bisa dibagikan. Tapi makin banyak kemampuan kita untuk menyimpannya, kemampuan kita untuk membagikan juga makin turun. Orang makin tua makin sulit ingat apa yang terjadi dulu. Akhirnya bijaksana mereka seperti hilang ditelan oleh keadaan tua. Waktu mereka sudah jadi tua, harta berharga yang mereka simpan menguap begitu saja. Tidak sempat dibagikan, tidak sempat diwariskan. Ada satu orang teolog, dia tulis pikiran dia waktu dia sudah umur 80. Dia mengatakan, inilah buah kehidupanku. Harap orang-orang mendapatkan berkat melaluinya. Lalu dia umur 85, dia rasa ada berkat baru lagi. Dia tulis lagi. Lalu dia mengatakan, mungkin di tahun-tahun terakhir hidupku, aku dapat pengalaman dan pikiran yang banyak. Tapi waktu itu aku sudah tidak bisa komunikasikan kepada kamu. Maka orang yang tangani panti ini mengatakan, berbahagia ya, kalau ketemu orang pengalamannya banyak, masih clear pikirannya, dan masih bisa membagikan kepada kita. Saya percaya ini yang harus dihargai di dalam kondisi kita sekarang. Pengalaman dari pendeta Stephen Tong, apa hikmat yang dibagikan ini sangat penting. Dan penting bukan untuk kita, tapi untuk generasi yang berikut. Gereja Reform Injili sudah mengalami generasi pertama, lalu hamba-hamba Tuhan generasi kedua. Sekarang kita menanti di mana generasi ketiga dibangkitkan. Ini bukan dari pikiran saya, ini dari sharing visi dari Pak Stephen Tong juga. Mari doa sama Tuhan bangkitkan generasi yang ketiga. Setelah itu doa lagi untuk ada generasi yang keempat. Jangan sampai kekristenan di Indonesia hancur setelah 150 tahun Tuhan beri berkat. Nanti kita akan dihakimi, Tuhan akan tanya kepada bangsa kita. Apa sih yang belum aku lakukan untuk engkau? Misionaris terbaik sudah saya kirim. Gerakan yang penting sudah saya buat ada di Indonesia. Kalau Tuhan mau Pak Stephen Tong tetap di Tiongkok, gak akan ada gerakan Reform Injili. Tapi umur 9 dia harus dibawa oleh orang tuanya. Datang ke Jawa Timur, tinggal di Surabaya, melayani di negara ini. Karena Tuhan mau beri berkat untuk bangsa ini.
maka Tuhan akan mengatakan, apa sih yang belum aku lakukan untuk engkau? Kalau begitu banyak sudah aku lakukan, mengapa engkau masih malas? Mengapa engkau masih suam-suam kuku? Mengapa masih hidup dalam dosamu? Mengapa belum melayani? Mengapa belum melakukan gerakan yang memberkati bangsa ini? Mengapa begitu sedikit dan begitu minimalis di dalam usaha untuk memproklamirkan Kristus? Jangan jadi seperti itu. Pikirkan generasi yang berikut, pikirkan perjuangan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah bangsa ini. Tuhan sudah beri banyak untuk di atasnya kita membangun berkat bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan panggil kita, bangkitkan kita menjadi orang-orang yang mulai pikir generasi berikut harus mewarisi tradisi yang penting ini. Saudara kalau mengatakan mau Pak, saya mau pikirkan tentang ini baik-baik. Mulailah pikir untuk kegiatan-kegiatan seperti BCN, seperti NRITC. Sampai berapa lama ya BCN dan NRITC masih ada sesi dipimpin oleh Pak Stephen Tong dengan kekayaan pengalaman dan dengan kemampuan membagikan dengan jelas yang masih dia miliki. Tapi sampai berapa lama? Jika ini pun kita tidak hargai, nanti kita cuma akan mengenang dulu pernah ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Saudara, ibu saya meninggal di bulan Maret tahun 2020. Tidak lama kemudian di bulan September 2020 papa saya meninggal. Setelah mereka tidak ada, banyak penyesalan kami alami. Sekarang kami tidak lagi bisa dengar cerita tentang masa lalu mereka. Tidak bisa lagi dengar apa pikiran mereka tentang hal-hal yang kami alami. Sudah tidak ada kesempatan. Cuma mengingat dulu pernah ada mama yang membesarkan saya. Ada papa yang dipakai Tuhan untuk menjadi papa saya. Dulu pernah ada mereka, sekarang sudah tidak ada lagi. Seberapa besar keterpaparan generasi yang berikut kepada hikmat yang Tuhan percayakan ke dalam gerakan ini, kita tidak tahu. Tapi selama masih ada kesempatan, mari pakai ini. Maka saya percaya kegiatan-kegiatan ke depan mesti diperjuangkan dengan sebaik mungkin. BCN dan NRITC jadi sangat penting, karena ini adalah momen-momen krusial. Kita tidak bisa menganggap nanti dalam 10 tahun ke depan, masih akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Satu persatu orang-orang yang dipakai Tuhan akan Tuhan panggil pulang. Mereka milik Tuhan, bukan milik kita. Mereka dicintai Tuhan dan waktu mereka akan tiba untuk mendapatkan upah perjuangan mereka di hadapan Tuhan. Mereka akan diambil dari kita karena Tuhan berhak untuk melakukannya. Dan setelah waktunya tidak ada, apa yang bisa kita lakukan? Kalau waktunya masih ada, kita abaikan. Kita hanya mengalami penyesalan. Tapi kalau kita mengatakan selagi Tuhan beri berkat, saya tidak pernah remehkan. Saya perjuangkan setiap hal dengan segenap kekuatan saya. Sehingga saya tidak mengecewakan Tuhan yang menyediakan berkat bagi saya. Saya tidak sia-siakan berkat Tuhan. Berbahagialah kita jika kita jadi orang seperti itu. Ingatlah Niniwe di dalam peringatan Nahum. Niniwe, tidak ada yang bisa tolong kamu. Di mana orang akan cari kamu? Enggak ada. Kamu sudah dibuang, kamu sudah dilempar, kamu sudah rusak. Tidak ada yang bisa meratapi. Kenapa tidak bisa diratapi? Karena di mana mayatnya pun enggak tahu. Cuma tahu dulu pernah ada Niniwe, sekarang sudah hancur. Orang-orangnya sudah tidak ada, sudah di bumi hanguskan. Dan kita cuma mengatakan, Niniwe, Niniwe, sudah rusak. Di manakah ada penghibur untuk kamu? Harap gereja di Indonesia tidak berakhir seperti ini. Harap gereja di Indonesia memperjuangkan kelimpahan untuk mewarisi gerakan yang penting dan meneruskannya kepada anak-anak kita. Anak-anakmu, anak-anakku. Generasi selanjutnya dari engkau, generasi selanjutnya dari aku. Bukan generasi yang melulu diberikan kemampuan untuk bertahan hidup saja. Tapi mereka adalah generasi yang harus diberikan kemampuan untuk berjuang demi nama Kristus. Kiranya Tuhan pakai kita menjadi penerima berkat, pewaris berkat dari generasi sebelumnya. Dan menjadi yang mewarisi berkat ini kepada generasi setelahnya. Tuhan kiranya memimpin kita. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya meminta dengan hormat kesediaan Bapak Pendeta Dr. Andreas Hau dari Saat, STT Saat, untuk berdoa bagi kita semua, meresponi apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Saya persilakan. Bapa di sorga, kami mau berterima kasih untuk contoh yang Tuhan berikan di dalam perjanjian lama, yang mencerminkan bagaimana Tuhan mengasihi Niniwe. Tapi kami juga menjadi gentar
Oleh karena keadilan Tuhan dan penghukuman Tuhan juga diberikan kepada Niniwe ketika mereka nolak dan tidak mendengarkan Tuhan. Ya Tuhan, inilah yang Kau titipkan bagi kami pada pagi hari ini lewat hamba-Mu Pendeta Jimmy Pardede. Kami mau berdoa. Tuhan berkati gerakan Reform Injili Indonesia. Tuhan berkati seluruh jemaat. Tuhan berkati teman-teman pendeta di sini bersama dengan Pak Tong. Tuhan berkati dan tolong. Kami tahu bahwa gereja ini, sekolah ini, semua jemaat ini Tuhan berikan untuk Indonesia. Dan kami mau melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui gereja dan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap berbicara dalam hati kami. Sehingga hati kami terus dibakar. Untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa. Amin.